Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul adzim, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan bab as-sidqu. As-sidqu itu secara harfiah maknanya benar atau jujur. Kemudian para ulama mendefinisikan benar dan jujur itu menjadi 3 macam. Pertama adalah jujur itu mengucapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau merah dikatakan merah, hijau dibilang hijau, itu namanya as-sidqu, jujur atau benar. Yang kedua, jujur atau benar itu adalah kesesuaian antara lahir dan batin. Artinya lahiriah dan batiniahnya itu cocok. Itu namanya juga as-sidqu, jujur atau benar. Kemudian yang ketiga, jujur atau benar itu adalah perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan perintah. Jadi seorang yang berbuat atau tidak berbuat berdasarkan perintah atau larangan, itu namanya juga jujur atau benar. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan kepada kita untuk menjadi orang yang jujur atau benar. Maka jujur atau benar itu merupakan salah satu sifat mahmudah, sifat yang terpuji yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian semua kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur atau benar. Bagi kita yang telah beriman, di samping diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa, juga diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang jujur, atau paling tidak suka berkumpul, berteman, berkawan dengan orang-orang yang jujur. Karena pergaulan kita itu bisa mempengaruhi sikap kita, perilaku kita. Jika kita berteman bersama orang-orang yang jujur, maka kita juga akan terbawa menjadi jujur. Sebaliknya, kalau teman kita orang-orang yang tidak jujur atau orang-orang yang tidak benar, maka perilaku kita pun juga akan menjadi tidak jujur dan tidak benar. Di ayat yang lain Allah memuji perilaku orang-orang yang jujur, was-shadiqina was-shadiqati. Was-shadiqina dan para lelaki yang jujur, was-shadiqati dan para perempuan yang jujur. Jadi baik laki-laki maupun perempuan yang beriman kepada Allah harus berupaya menjadi orang yang jujur atau benar. Di ayat yang lain Allah berfirman, falau shadaqullaha lakana khairal lahum. Seandainya mereka membenarkan Allah, maka niscaya akan baik buat mereka. Itu beberapa ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk memiliki sifat yang terpuji, yaitu jujur atau benar. Kemudian dalam prakteknya, jujur ini harus dipadukan dengan ilmu. Jujur itu harus digabungkan dengan ilmu. Artinya jujur itu kalau berdiri sendiri itu terkadang juga menjadi menjengkelkan. Contohnya begini, ya, kalau bapak sedang berjalan terus ditanya temannya,
mau kemana Pak? Terus bapak jawab, mau ke depan. Atau ditanya begini, dari mana Pak? Dari belakang. Jawaban mau ke depan atau dari belakang itu jujur, benar. Tapi menjengkelkan orang yang tanya. Ya, menjengkelkan orang yang tanya. Coba kalau bapak ketemu temannya, tuh ditanya, dari mana Pak? Dari belakang. Mau ke mana Pak? Mau ke depan. Itu jawaban yang jujur tapi tidak disertai ilmu. Sehingga bisa jadi jawaban itu walaupun benar tapi menjengkelkan yang tanya. Dan banyak ucapan-ucapan yang lain sebenarnya itu jujur dan benar tapi menjadi kurang baik. Kenapa? Karena tidak disertai dengan ilmu. Maka jujur harus dipadukan dengan ilmu. Saya waktu kecil itu pernah diceritain, didongengin bahwa ada seorang raja yang jujur, benar, adil. Tapi sayangnya sang raja ini punya cacat fisik. Matanya itu yang satu merem, yang satu melek. Atau dengan kata lain itu buta sebelah. Sehingga sang raja ini walaupun arif dan bijaksana, dia kurang pede, kurang percaya diri kalau dia disuruh berhadapan dengan rakyat banyak. Sehingga dia jarang muncul di khalayak umum. Ya, dia hanya mengendalikan pemerintahan itu ya di balik meja lah istilahnya. Jarang bertemu dengan rakyatnya. Padahal rakyatnya sangat ingin tahu wajah sang raja ini, karena mereka mencintainya, kebijakannya selalu menguntungkan rakyat kecil. Rakyat itu pengen tahu wajah sang raja itu seperti apa, kok baik banget akhlaknya. Tapi sang raja tidak pernah muncul di depan umum. Rupanya sang raja punya cacat fisik, yaitu matanya buta sebelah. Akhirnya sebagai solusi atas usulan dari penasihat raja, diundanglah 3 orang pelukis untuk melukis wajah sang raja. Kemudian nanti hasil lukisan yang terbaik itu baru yang disebarkan di masyarakat. Karena zaman dulu belum ada foto. Nah, 3 orang pelukis ini memiliki karakter yang beda-beda. Yang satu itu orangnya jujur, sehingga wajah sang raja dilukis apa adanya. Matanya yang satu melek, yang satu merem. Begitu ditunjukkan ke sang raja, marah sang raja. Kenapa? Ini walaupun jujur, walaupun benar, tapi mempermalukan sang raja, membuka aib sang raja. Kalau memang cuma begini, ngapain harus dilukis? Ya langsung aja sang raja berhadapan dengan rakyat kan aman. Nah, sehingga pelukis yang pertama ini, yang jujur ini tidak tepat ya melukisnya. Yang kedua, itu kebalikannya. Begitu ngelihat temennya yang satu ini melukis dengan apa adanya dipersalahkan, dia melukis wajah sang raja dengan sempurna. Matanya melek semua, sehingga tampak gagah itu. Sang raja lebih marah lagi. Kenapa? Ini namanya penipuan. Tidak sesuai dengan kenyataan. Wah, gimana? Jujur salah, terus bohong juga salah. Berarti perlu ilmu. Nah, yang lulus itu pelukis yang ketiga, Pak. Ini dongeng, saya terima sekali dongeng. Ya, saya menerimanya juga dongeng dari mulut ke mulut gitu. Sang pelukis yang ketiga ini dia melukis sang raja dengan ekspresi ketika sang raja itu sedang membidik sasaran, sedang menembak atau memanah lah. Di mana-mana orang kalau memanah itu kan pasti matanya yang satu melek, yang satu merem, kan begitu ya. Kenapa? Kalau merem semua nggak bisa nembak kan? Ya, kalau merem semua nggak bisa nembak, makanya yang satu merem, yang satu melek. Atau biar fokus. Nah, ternyata lukisan ini yang kemudian diterima. Kenapa? Karena lukisan yang ketiga ini tidak menipu. Kenyataannya sang raja memang matanya yang satu melek, yang satu merem. Tapi menjadi indah karena diposisikan seperti orang yang sedang menembak. Di mana-mana orang menembak pasti matanya yang satu merem, yang satu melek. Akhirnya lulus ya pelukis yang ketiga ini.
Jadi memang untuk jadi orang bijaksana itu perlu ilmu, tidak hanya modal semangat dan kejujuran. Jadi pelukis ketika ini dikatain nipu juga tidak, wong nyatanya juga dilukis dengan satu melek satu merem. Tapi dilihat dikatakan mempermalukan raja juga tidak, wong dia melukis sang raja ketika sedang membidik sasaran. Itu namanya orang bijaksana. Jadi ketika kejujuran digabung dengan ilmu, maka akan menghasilkan orang yang arif bijaksana. Kalau jujur saja, ya kadang-kadang menjengkelkan kayak tadi itu. Mau ditanya temannya baik-baik, dari mana Pak? Dari belakang. Mau kemana Pak? Mau ke depan. Itu kan jawaban yang jujur dan benar tapi tidak mengenakkan. Nah, wa amal hadis, adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang jujur dan benar itu banyak. Fal awalu, maka yang pertama, an Ibnu Mas'udin, diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ibnu Mas'ud meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, inna sidqa, sesungguhnya jujur atau benar itu yahdi, akan menunjukkan ilal birri, pada kebaikan. Jadi kunci dari kebaikan itu dimulai dari kejujuran. Ya. Orang yang jujur, ya, dia tidak akan berbuat yang tidak baik karena dia sadar, ya, bahwa apa yang dia lakukan itu diawasi oleh Allah, direkam oleh Allah, dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka kejujuran itu akan menuntun seseorang kepada kebaikan. Jadi kalau pengen merubah perilaku seseorang agar menjadi orang baik, pertama harus dididik menjadi orang yang jujur. Karena nanti kebalikannya, sumber segala keburukan itu dari ketidakjujuran. Wa inal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu yahdi, akan menuntun seseorang ilal jannati, menuju surga. Ya. Jadi pertama jujur, dengan jujur berbuat baik. Dengan berbuat baik maka orang itu akan sampai ke surga. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang layastuku, sungguh dia akan jujur, hatta yuktaba, sehingga ditulis indallahi, di sisi Allah, siddiqon, sebagai orang yang jujur. Seseorang yang biasa jujur, maka kejujuran itu akan menjadi karakternya, akan menjadi perilakunya yang selalu muncul secara spontan, yang disebut akhlak itu Pak. Akhlak itu bukan sesuatu yang dibuat-buat. Akhlak itu respon kita terhadap sesuatu spontan, yang spontan dan terulang-ulang, ya. Jadi kalau masih direncanakan itu kadang-kadang tidak sesungguhnya, masih bisa pura-pura. Tapi kalau yang spontan itulah yang asli, ya. Jadi akhlak itu yang muncul secara spontan. Maka orang yang terbiasa jujur itu tidak bisa untuk tidak jujur, karena kalau dia tidak jujur menjadi tidak nyaman, tersiksa dia telah berbuat yang tidak jujur. Dan kejujuran ini dulu merupakan akhlak pertama yang diajarkan oleh orang tua kita kepada kita. Ya, di kampung-kampung masyarakat yang masih lugu-lugu itu pasti pertama kali dia memiliki kejujuran. Ya. Wa inal kadhiba, sebaliknya yang namanya dusta atau bohong, yahdi, akan menuntun seseorang ilal fujuri, pada keburukan. Ya. Jadi jika kunci kebaikan adalah kejujuran, maka sebaliknya dusta, bohong itu kunci berbagai macam keburukan. Kebohongan akan menuntun seseorang pada keburukan. Wa innal fujuro, dan sesungguhnya keburukan yahdi, akan menuntun seseorang, menunjukkan seseorang ilan nari, menuju neraka. Dikebalikannya tadi itu. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seorang layak dipu, dia akan dusta, hatta yuktaba, sehingga ditulis indallahi, di sisi Allah,
kadzaban sebagai pendusta. Ya. Orang kalau bohong, maka kebohongannya itu akan menarik kebohongan yang lainnya. Karena untuk menutupi kebohongan pertama, dia akan berbuat bohong yang kedua. Untuk menutupi bohong yang kedua, dia akan bohong yang ketiga. Begitu seterusnya. Untuk menutupi kebohongan yang ketiga, dia akan bohong yang keempat. Akhirnya gara-gara satu kali bohong, kalau dia tidak segera bertaubat, maka dia akan menjadi pembohong. Ya. Jadi kebohongan itu akan menarik kebohongan yang lain. Untuk menutupi kebohongan yang pertama, dia bohong kedua. Begitu seterusnya. Nutupi bohong kedua, bohong ketiga. Makanya orang kalau sudah punya karakter bohong, itu pasti menjadi pembohong, pendusta. Karena untuk menutupi kedustaannya itu, ya, dia akan menutupi dengan dusta lagi, dusta lagi, dusta lagi. Begitu seterusnya sehingga menjadi karakternya, menjadi akhlaknya yang permanen sebagai pendusta. Nah, maka para nabi dan rasul itu punya sifat wajib yang pertama, yaitu as-sidqu. Karena ini modal untuk bisa dipercaya oleh masyarakat. Ya. Modal untuk bisa dipercaya oleh masyarakat itu kalau orang itu jujur dan benar. Ya. Membangun kepercayaan masyarakat itu ya melalui kejujuran dan kebenaran. Nah, nanti sekali kejujuran itu tercoreng, membangun lagi itu susah. Ya, membangun untuk orang percaya lagi itu susah. Jadi membangun kejujuran itu ya berat, tapi tadi mempertahankannya lebih berat. Kalau sampai kemudian kejujuran itu sudah tercoreng, terus kita kepengen dipercaya lagi ya berat. Makanya harus berupaya jadi orang-orang yang jujur. Wa kunu ma'as-shadiqin. Ya, jadilah orang-orang yang bersama golongan orang-orang yang jujur. Nah, muttafaqun alaihi. Hadis ini statusnya disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sekarang hadis yang kedua. Asani hadis yang kedua, an Abi Muhammadil Hasan, dari Abi Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Di hadis ini berasal dari Abi Muhammad, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, meridhoi Hasan dan Ali. Qala, dia berkata, hafidtu, aku menyimpan atau menghafal, menjaga, min Rasulillah, dari Rasulullah SAW, sebuah sabda, pesan, tak ma yuribuka ilama la yuribuka. Tak, tinggalkanlah ma sesuatu yuribuka yang meragukanmu. Ini boleh dibaca yuribuka, boleh dibaca yaribuka, karena artinya sama-sama ragu. Bedanya di fi'il madinya. Jadi kalau roba yaribu, kalau aroba yuribu. Tak, tinggalkanlah ma sesuatu yuribuka yang membuatmu ragu-ragu. Ilama, pindahlah pada suatu layuribuka yang tidak meragukanmu. Nah, hadis ini saya kira bukan untuk orang umum, tapi hadis ini untuk orang-orang yang sudah memiliki kesolehan, ya, orang yang sudah memiliki keimanan, ketakwaan, kesolehan, itu hatinya, ya, istilahnya hati nuraninya, hati yang bercahaya, itu akan menuntun perilakunya, sehingga dia bisa bertanya kepada hatinya. Ketika dihadapkan pada sesuatu, dia minta fatwa kepada hatinya, gimana? Saya mau milih yang mana? Nah, kalau milih yang ini kayaknya ragu, kalau yang ini nggak ragu. Nah, gitu. Maka yang ragu itu harus ditinggalkan, pindah kepada sesuatu yang tidak ragu. Nah, terkait ragu dan tidak ragu ini kan hati yang masih hidup, Pak, tentunya, ya. Loh, kalau hati yang sudah mati, ya, hati yang tidak bercahaya,
itu berbuat apa aja tidak ragu, ya biasa aja. Ya. Nah makanya bagi kita yang orang awam, ketika dihadapkan pada dua pilihan atau lebih, maka ada tuntunan, Pak. Ya, yang pertama kita diajarkan untuk mohon petunjuk kepada Allah melalui sholat istikharah. Ya, dengan sholat istikharah tidaknya sekali, Pak. Kalau modelnya kita itu ya sholatnya nggak cukup sekali, harus berulang kali. Kecuali kalau istikharahnya para wali sekali jadi. Kita orang biasa ini harus berulang kali. Sampai nanti kita dapat petunjuk dari Allah, kita mantap yang mana, gitu loh. Ya. Kemudian kalau memang kita tidak bisa istikharah atau tetap ragu, kita bisa konsultasi kepada orang yang ahli di bidangnya, orang yang punya mata batin lah istilahnya, punya mata hati, yang akan memberikan nasihat kepada kita tidak hanya berdasarkan analisa akal, tapi juga berdasarkan analisa hati rohani. Jadi sekali lagi, ya, nampaknya hadis ini memang sederhana, ya. Tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Cuma permasalahannya hati kita ini, ya, kadang berbuat yang jelas-jelas tidak baik pun tidak ragu. Ya, padahal kan ragu itu biasanya ketika berhadapan sesuatu yang belum jelas. Ya, ini dari satu sisi ada baiknya, tapi di sisi lain ada keburukannya. Terus lebih banyak mana antara kebaikan dan keburukannya, itu baru kita ragu. Ya, dipertimbangkan, dianalisa, dibolak-balik, dinaikkan, diturunkan, terus istikharah, minta petunjuk, baru diputuskan. Gitu. Nah kalau orang yang rohaninya nggak hidup, yaitu jelas-jelas salah aja dia mantap, ya, jelas-jelas salah aja dia nggak ragu. Nah, maka tidak semua hadis itu untuk orang umum. Kadang-kadang ada hadis yang ini untuk orang-orang yang sudah iman, sudah takwa, sudah soleh. Ada yang hadis untuk orang biasa. Seperti yang kemarin saya sampaikan, ya, idza lam yastahyi faf'al ma syi'ta. Nah, kalau kalian tidak malu, berbuatlah sekehendak hatimu. Nah, ini kalau hadis ini dipakai orang biasa, kan orang biasa tidak punya malu, ya, korupsi juga nggak malu, ya. Terus berbuat zina ya malah divideokan, nah, direkam, disebarluaskan, tidak malu semua itu. Nah, jadi sekali lagi tidak segampang yang kita bayangkan dalam memahami firman Allah atau sabda Rasulullah. Kita harus membaca penjelasan yang diberikan oleh para ulama, harus membaca cerita dalam kondisi apa Nabi bersabda, kepada siapa Nabi bersabda. Itu menjadi dasar untuk memahaminya. Jangan semuanya, ya, dianggap sebagai untuk orang umum. Ya, nanti bahaya, orang umum tidak punya malu, orang umum tidak pernah ragu. Fa inna sidqa, maka sungguhnya kejujuran atau kebenaran itu tumakninatun, akan menenteramkan hati. Ya. Orang kalau jujur, benar, itu ya nyaman-nyaman aja, tenang, aman. Nah, bisa tidur dengan nyenyak. Kenapa? Karena memang tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Ya. Nah ini perlu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang jangan dengan orang lain, kadang dengan keluarga aja tidak jujur. Nah itu hanya membuat gelisah dia sendiri. Sampai HP aja disembunyikan, dikasih kunci yang tidak bisa orang lain untuk membuka. Itu pasti ada yang disembunyikan yang model begitu. Ya. Tapi kalau jujur bisa dibuka oleh siapa saja, tidak ada rahasia, aman. Nah, itulah ya. Jadi kejujuran itu akan mendatangkan ketenangan. Sebaliknya, wal kadhiba, kebohongan, kedustaan, itu ribatun, akan buat ragu-ragu, tidak nyaman. Ya. Sepintar-pintarnya orang menyembunyikan kebohongan, pasti suatu saat akan terbongkar. Pasti itu. Ya. Kalau orang tua kita menasihati namanya kotoran, bangkai, dibungkus kayak apapun pasti akan tercium. Ya. Makanya jika kejujuran dan kebenaran akan mendatangkan ketentraman, ketenangan, nyaman,
Sebaliknya dusta, bohong, ya, itu akan menimbulkan keraguan-raguan, menjadi tidak nyaman, tidak tenang, karena khawatir ya sewaktu-waktu akan terbongkar, dan itu banyak terjadi, Pak. Ya, banyak terjadi. Ada yang kebohongannya terbongkar ketika dia masih memegang jabatan, kemudian dipecat. Ada baru terbongkar setelah pensiun. Ada kebongkarannya terbongkar setelah dia mati, dan seterusnya. Pasti yang namanya kebohongan, kedustaan ya, akan terbongkar, maka membuat dia tidak nyaman, ya, akan ragu-ragu. Nah, rawahu Turmudi, hadis tersebut diriwayatkan oleh Turmudi, wa qala, dan Turmudi berkata hadisun shahihun. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian yang ketiga, hadis yang ketiga. Ini bab as-sidqu ini hadisnya hanya ada 6 ya. Cuma sedikit. Kalau kemarin bab sabar itu sampai 30 hadis. Asalisu, hadis yang ketiga, an Abi Sufyana, dari Abi Sufyan, nama panggilannya Abu Sufyan. Nama aslinya Shahr bin Harb radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Fi hadisihi, di dalam hadisnya at-tawili, yang panjang. Aslinya hadis ini panjang. Fi qissati Hiraqla, yaitu kisah yang menjelaskan tentang kisahnya Raja Hiraqla, nama orang ini. Jadi di hadis yang lengkap itu ceritanya ketika Nabi mengutus beberapa sahabat untuk berdakwah ke negeri lain, untuk menemui Raja Hiraqla. Kemudian oleh raja itu ditanya, apa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu, maksudnya gitu. Lalu terus juru bicaranya Nabi Muhammad atau sahabat yang diutus Nabi tadi kemudian menjelaskan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Qala, berkata sapa Hiraqlu, Raja Hiraqlu, famadza ya'murukum, lalu apa yang diperintahkan oleh kalian, yakni nabiya, yakni diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi akhir zaman itu apa yang diajarkan? Qala Abu Sufyan, kemudian Abu Sufyan sebagai juru bicara dia menjelaskan. Qultu, aku berkata, yaqulu, Nabi bersabda, u'budullaha, beribadalah kepada Allah, wahdahu, dengan sendirinya, artinya Allah yang esa. Wala tusriku, dan janganlah kalian menyekutukan bihi, kepada Allah, syai'an, pada sesuatu. Jadi yang pertama dan paling utama, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah adalah memerintahkan umat manusia untuk hanya beribadah kepada Allah. La ma'buda illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian juga la maqsuda illallah, tidak ada yang dituju dalam ibadah kecuali Allah. Ya, jadi yang disembah ya Allah, tujuannya ibadah juga Allah. Ini perlu dipahami karena umumnya orang awam ya, memang yang disembah Allah tapi tujuannya ibadah supaya masuk surga, atau karena takut dengan neraka. Nah, pertanyaannya, seandainya Allah tidak bikin surga, tidak bikin neraka, apa terus kamu tidak nyembah Allah? Terus kalau ditanya lagi, lebih berharga mana, Allah dengan surga? Ya, tentu saja lebih berharga Allah. Surga, neraka itu miliknya Allah, statusnya makhluk, sama dengan kita. Maka tuh nyembah Allah tujuannya hanya untuk mendapatkan makhluk, kan ya aneh. Ya udah baik sih, tapi ya aneh. Jadi cuma makhluk ingin mendapatkan makhluk. Tapi kalau menyembah Allah, tujuannya juga Allahnya. Memang Allah berhak untuk disembah, istilahnya sidqul ubudiyah. Ya, makanya ini dimasukkan dalam bab as-sidqu. Kita beribadah itu ya untuk menunjukkan bahwa kita ini hambanya Allah. Kita ini benar-benar hambanya Allah, maka kita buktikan dengan beribadah kepada Allah. Bukan karena ingin mendapatkan sesuatu dari Allah. Ya. Nah, kalau kita masih ingin mendapatkan sesuatu dari Allah, berarti kan masih transaksi. Kita belum
belum menjadi hamba yang benar-benar hamba. Kalau namanya hamba itu ya dia beribadah kepada Allah karena menyadari Allah itu satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Ya. Dan kita ini statusnya hamba, ya harus menghamba dalam segala hal, Pak. Ya. Termasuk dalam berdoa. Ya. Berdoa itu kan meminta. Tapi tujuannya bukan permintaannya itu, tujuannya untuk menunjukkan kalau kita ini hambanya Allah. Kenapa? Kita meminta itu juga diperintahkan oleh Allah. Sebenarnya ya, tanpa harus meminta pun semua yang kita butuhkan itu sudah diberikan oleh Allah. Apa yang selama ini kita dapat itu lebih banyak Allah berikan sebelum kita berdoa, sebelum kita berusaha sudah dikasihkan. Coba kita lihat. Ketika kita masih dalam perut ibu kita bisa apa waktu itu? Apakah kita sudah bisa berdoa? Enggak, masih dalam perut untuk berdoa. Kerja apalagi. Tapi nyatanya tiap hari dapat rezeki. Ya. Dapat rezeki, dikasih kehidupan, bisa makan, bisa minum sampai kemudian lahir. Ketika masih kecil juga begitu. Kita belum bisa kerja, belum bisa berdoa, tapi semua yang kita butuhkan disediakan semua oleh Allah. Loh, kenapa kita disuruh berdoa? Untuk menunjukkan kalau kamu itu hambanya Allah, supaya beda. Ini hambanya Allah ditandai dengan suka meminta kepada Allah. Gitu loh. Ya. Loh, kalau cuma pemberian, Pak, orang kafir itu nggak pernah doa aja dikasih kok. Ya, orang kafir itu pernah berdoa sama Allah nggak pernah. Wong percaya aja enggak. Tapi nyatanya makan dikasih, minum dikasih, tempat tinggal dikasih, kekayaan dikasih, jabatan dikasih, semuanya dikasih di dunia ini. Ya, itu bukti maha rahmannya Allah. Nah, tapi mereka tidak dianggap sebagai hambanya Allah. Kenapa? Karena tidak menghambakan diri kepada Allah. Disebutnya orang kafir, tidak disebut sebagai ibadi, tidak disebut sebagai hambaku. Nah, kita orang mukmin diperintahkan ibadah, diperintahkan doa, itu supaya kelihatan kalau kita ini benar-benar hambanya Allah. Itu maksud ubudullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Jangan menyekutukan Allah dalam ibadah dan juga jangan menyekutukan Allah dalam tujuannya ibadah. Jadi yang diibadahi ya Allah, tujuannya juga Allah. Watruku dan tinggalkanlah ma sesuatu yakulu yang diucapkan abaukum oleh pendahulu kalian. Nah, artinya orang-orang kafir kalau sudah beriman ya harus meninggalkan keyakinan-keyakinan yang diajarkan oleh pendahulunya yang sama-sama kafir. Jangan sudah mukmin tapi omongannya masih seperti omongannya orang kafir. Itu berarti belum berubah. Wa ya'muruna, dan Nabi menyuruh kita bisolati, untuk sholat, wasidqi, dan untuk berperilaku jujur atau benar, ya. Wal afafi, dan punya harga diri, ya. Punya harga diri artinya Islam mengajarkan kepada umatnya untuk punya harga diri, tidak merendahkan martabatnya sebagai manusia. Ya. Dalam bab ifaf itu sering saya singgung dalam pengajian-pengajian yang lalu bahwa Nabi Muhammad itu memiliki sahabat-sahabat yang tidak kurang dari 70 orang. Dia tinggal di serambi Masjid Madinah. 70 orang sahabat ini sering disebut dengan panggilan Ashabus Sufah, penghuni teras masjid. Dia orangnya nggak punya keluarga, nggak punya kekayaan, harta benda. Dia hidupnya 24 jam dalam sehari semalam hanya diperuntukkan untuk beribadah kepada Allah dan melayani Rasulullah, siap menunggu komando Rasulullah. Sehingga secara lahiriah mereka itu orang-orang yang miskin, nggak punya apa-apa. Tapi walau begitu mereka punya sifat afaf, punya sifat jaga kehormatan, jaga dirinya jangan sampai direndahkan, yaitu dengan cara apa? Mereka tidak mau meminta-minta. Ya. Tapi kalau dikasih mau.
ya. Kalau ada orang sedekah itu mereka mau menerima, tapi kalau disuruh minta-minta nggak bakalan mereka mau meminta, karena dengan meminta-minta itu merendahkan martabatnya sebagai seorang manusia, ya. Dan mereka penampilannya tidak pernah penampilan yang memelas, membuat orang kasihan juga tidak. Penampilannya ya biasa-biasa saja. Sampai orang yang tidak mengenalnya itu nganggapnya mereka itu orang kaya. Nah, dalam Al-Quran itu dapat pujian yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'afuf. Orang-orang yang nggak kenal mereka nganggap mereka itu orang-orang kaya, padahal mereka bukan kaya. Mereka hanya orang yang menjaga kehormatan dirinya, tidak mau merendahkan ya, martabatnya dengan cara meminta-minta, dan itu inti ajaran Islam. Nah, kalau sekarang kalau orang kadang-kadang malah sudah mampu masih ikut antri. Kenapa? Gratis. Jangan kan gratis, ada diskon. Ini sebenarnya nggak punya ifaf yang seperti itu ya. Harusnya kalau mampu, saya kan mampu beli, saya mampu, saya nggak usah ikut antri yang gratis-gratis gitu loh. Mestinya kan begitu kalau punya harga diri. Nah, cuma kadang-kadang terus malah ikut-ikutan ngantri sama fakir miskin. Jadi nggak punya sifat afaf, ifah. Wasilati, dan Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada umatnya untuk menyambung persaudaraan, ya, bahwa kita semua ini sesungguhnya adalah saudara, ya. Nah, kita sering menyebut kalimat saudara sebangsa dan setanah air. Kalimat saudara sendiri itu dari kalimat seudara, karena semua udara yang kita hirup ini sama, pemberian Allah. Kita ini seudara. Setanah, kita semua diciptakan dari tanah. Seair, kita juga diciptakan oleh Allah, gabungan dari tanah dan air. Kita ini semua saudara, sebangsa dan setanah air. Nah, orang terikat persaudaraan itu macam-macam, Pak. Bersaudara karena sebangsa atau setanah air, ada yang bersaudara karena sesama manusia, ada yang bersaudara karena sesama seagama. Di macam-macam. Kemudian nanti haknya juga beda-beda. Tentunya yang seagama, seiman itu pasti haknya lebih banyak daripada yang hanya sama-sama makhluknya Allah. Tapi yang jelas Islam mengajarkan kemanusiaan. Ya, jadi kalau kita tidak bisa berhubungan dengan orang lain atas nama agama, kita bisa berhubungan atas nama sesama manusia. Ya. Mungkin kita mau berhubungan dengan orang itu terhalang oleh perbedaan agama, ya enggak usah ngomongin agama, kita hubungan dengan masalah bisnis, masalah kemanusiaan kan masih bisa. Ya. Jadi itu bagian dari ajaran Islam. Ya. Jadi ada persaudaraan seagama, seiman, sebangsa dan setanah air, sampai kemudian ada persaudaraan sesama makhluknya Allah. Itulah inti-inti ajaran Islam yang dikenalkan oleh Abu Sufyan kepada Raja Hiraqlu. Ya. Ketika Abu Sufyan ini menjadi juru bicara utusannya Rasulullah untuk menebarkan agama Islam kepada raja-raja di sekitar Timur Tengah. Saya kira malam ini sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Jadi mari kita bersama-sama untuk belajar menjadi orang yang jujur dan benar. Kemudian jujur dan benar itu harus dilengkapi dengan ilmu supaya menghasilkan kebijaksanaan. Ya, jadi kebijaksanaan. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.